Untuk kinerja dari indeks syariah sendiri ya, memang tadi jumlahnya semakin banyak dan total yang masuk ke indeks syariah atau isi itu jumlahnya sekitar 479 dari sekitar 903 yang tercatat di bursa ya. Mhm. Dan kinerjanya juga dari awal tahun untuk indeks syariah juga sangat positif ya pertumbuhannya. Jadi baik isi, kemudian JII, JI70 maupun MES BUMN 17 itu membukukan return yang positif walaupun memang kalau dibandingkan dengan IHSG masih sedikit di bawah. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Mhm. Tahun 2021 kinerja indeks kurang untuk syariah khususnya kurang mengembirakan gitu. Baik, tapi kalau misalkan secara historis 10 tahun terakhir nih performa dari Jakarta Islamic Index ini kalah dengan IHSG, ini menurut Anda gimana? Ya kalau menurut saya ini lebih karena pembobotan ya. Jadi Mmm. tadi jumlah saham syariah kan masih hampir setengahnya ya, sekarang setengahnya. Mhm. Kemudian kalau di indeks secara keseluruhan Mhm. pembobotan paling besar kan di sektor keuangan. Nah, ini yang kinerjanya di konvensional cukup apik, kemudian di syariah ini saham-saham yang keuangan ini kan jumlah emitennya sangat sedikit, jadi bobotnya tidak terlalu besar. Itu yang kalau menurut saya membuat indeks syariah itu kinerjanya masih di bawah indeks secara keseluruhan, Kak, gitu Mbak Syarifira. Ya baik, kalau saya ingin ke Pak Andre. Pak Andre, bagaimana nih Anda melihat perkembangan dari saham-saham syariah saat ini? Kalau lihat dalam jangka waktu 3 bulan ini, performance-nya sih cukup bagus ya saya lihat. Year to date, kalau lihat dari Jakarta Islamic Index sendiri ya, Mhm. Jakarta Islamic Index year to date itu tumbuh 7,8%. Dibandingkan dengan IHSG, memang agak sedikit lebih lambat daripada IHSG. IHSG itu tumbuhnya 8,6%. Kenapa saham Jakarta Islamic Index itu lebih lambat, itu mungkin sebabnya Mhm. karena benar kata tadi dari Pak Mimo bahwa di Jakarta Islamic Index itu nggak ada saham buat perbankan. Kita tahu kan selama ini yang menggerakkan indeks di IISG salah satunya adalah saham-saham perbankan. Mmm. Performance kalau jangka panjang selama 10 tahun memang syariah ini sangat jauh dibandingkan dengan IISG. Di mana kalau kita lihat performa selama 10 tahun, indeks Jakarta Islamic Index itu hanya tumbuh 12,8%, tapi IISG itu bisa tumbuh 87%. Ya, memang pilihannya ya itu konsekuensi dari nggak ada saham, bukannya nggak ada ya, dari jumlah minimum saham perbankan yang sedikit di indeks syariah. Tapi yang bagusnya dalam waktu 3 bulan terakhir ini cukup bagus performance-nya, terutama disebabkan oleh saham-saham komoditas. Kalau kita lihat di list Jakarta Islamic Index itu saham-saham komoditas lumayan banyak namanya. Dari 30 nama di Jakarta Islamic Index, saya lihat itu ada paling enggak ada 10 nama yang related ke komoditas, terutama komoditas batu bara, Mhm. komoditas nikel, dan komoditas lainnya. Ini yang menyebabkan saham indeks Jakarta Islamic Index tahun ini performanya cukup bagus karena memang dalam 3 bulan terakhir ini yang menggerakkan pergerakan indeks lebih banyak saham-saham komoditas. Baik, Pak Mino, kalau menurut Anda seperti apa nih saham-saham sektor-sektor komoditas di saham syariah? Ya, sama seperti yang ya dikatakan Pak Andre tadi, memang year to date ya yang menjadi penopang penguatan indeks syariah adalah saham-saham berbasis komoditas ya. Walaupun emiten lain dari sektor industrial kemudian basic juga dalamnya tadi juga dalamnya komoditas ya seperti nikel gitu. Nah, Mhm. ini memang karena bobot non bank ini cukup besar ya di saham syariah, jadi ketika mereka naik ini tentunya menjadi katalis yang cukup positif ya untuk indeks syariah. Apalagi untuk sektor yang bobotnya paling besar juga yaitu sektor consumer ya. Mhm. Untuk ini juga udah mulai tumbuh positif. Jadi ini tentunya juga harapannya ke depan, apalagi ini musim Lebaran dan Lebaran ya, Ya. tentunya ini akan menjadi semakin membuat indeks syariah itu kinerjanya semakin baik gitu.